nggak bisa digambarin kalau nggak ngelihat langsung. Kami diganggu sama babi. Perempuannya ada 4. Alam itu bukan hanya soal mendaki, Mbak, sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Karena kita online, jadi kita nggak tahu ya netizen nontonnya pas kapan dan lagi di mana. Tapi semoga kabar Anda baik semuanya, semangat, sehat selalu. Dan sahabat Umpo, saya Ajen, selamat datang di podcast Insekam, informasi seputar kampus. Nah, sahabat Umpo, di edisi kali ini temanya outdoor ya. Karena juga kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Mereka ini adalah kelompok dari pecinta alam, makanya ini konsepnya ijo-ijo gitu ya. Walaupun tidak semuanya nggak full, seenggaknya rumput di belakang bisa mewakilinya. Dan kenapa kok spesial? Karena mereka ini they're so amazing ya. Mereka baru saja menyelesaikan misi besarnya, yaitu Seven Summit of Java atau pendakian ke 7 puncak gunung tertinggi di Pulau Jawa, sahabat Umpo. Ya, kita sambut, mereka sudah hadir bersama dengan kami. Assalamualaikum, Mas Marwan dan Mbak Dewi ini ya. Mas satunya siapa? Tadi belum kenalan. Mas Alfido. Mas Alfido. Mas Alfido. Mereka ini adalah teman-teman dari MAHIPA, mahasiswa Islam pecinta alam, begitu ya? Iya, benar. Ya. Dan Mas, kemarin kan baru saja selesai untuk misinya, yaitu ini ya, pendakian 7 puncak tertinggi di Pulau Jawa. Iya, betul. Apa sih yang latar belakangi dari kegiatan ini? Ya, untuk kemarin, untuk latar belakang dari kegiatan Seven Summit of Java itu adalah karena kami setiap tahun itu ada agenda, yaitu milad. Jadi gimana milad yang ke-30 ini bisa meriah gitu. Jadi dari semua elemen di MAHIPA itu saling koordinasi dan saling memberi ide terkait kegiatan yang emang itu bagus untuk MAHIPA gitu. Jadi kemarin akhirnya tercetus sebuah kegiatan yaitu Seven Summit of Java. Ini udah direncanakan berapa lama? Karena butuh persiapan banget ya untuk 7 gunung loh. Ya. Jadi untuk persiapan kemarin itu selama sampai hari pertama ya, pertama pendakian itu sekitar 2 bulan. Itu kami bersama anggota aktif bersama senior-senior itu saling membantu terkait dengan gimana nanti kegiatan itu bisa berjalan gitu. Jadi mulai dari gimana mencari pendanaan, kemudian gimana kepanitan itu terbentuk sampai nanti berjalan mulus sampai 7 gunung itu bisa kami daki semua gitu. Ada berapa ini personil yang kemarin mendaki? Jadi untuk pendakian kemarin itu ada, untuk personilnya kan setiap gunung itu berganti-ganti Mbak gitu. Jadi nggak semua kita bentuk tim ini berapa orang terus mendaki untuk semua gunung, enggak. Cuman kemarin emang dibagi untuk pendakiannya, siapa yang emang dia mau berpartisipasi di gunung itu kami persilakan gitu. Jadi nggak ada batasan untuk peserta Mbak. Di mana sih gunungnya? Oh ya, untuk gunungnya pertama itu kemarin ada di pendakian pertama itu di Sumbing, itu Gunung Sumbing di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua itu di Slamet juga Jawa Tengah, puncak tertinggi Jawa Tengah. Dan yang ketiga ada di Arjuno sama Welirang. Itu karena bareng kemarin ya, untuk Arjuno sama Welirang itu bareng kemarin pendakiannya di mana? Jawa Timur. Kemudian yang kelima itu di Gunung Ciremai. Ini kenapa Ciremai? Karena kemarin itu opsional dari Mahameru atau Semeru karena kondisi untuk saat ini tidak memungkinkan untuk kami daki gitu. Dan yang keenam itu ada Gunung Raung yang notabene-nya gunung tersulit setelah Gunung Kartens di Jayawijaya, Papua itu. Dan yang terakhir itu di Gunung Lawu gitu, Mbak. Sebagai penutup gitu. Yang terdekat. Puncak acaranya. Iya. Ya. Dan sahabat Umpo kalau penasaran ya di mana aja tadi ketinggalan Mas bisa berdiri. Ini apa?
apa namanya kaosnya ya. Bisa hadap sana, ada beberapa apa namanya ini nama gunung ya, serta MDPL-nya. Dan ini yang paling apa namanya paling tinggi di mana? Jadi untuk paling tinggi kemarin tuh sebenarnya harusnya Mahameru Mbak, karena opsional kita nggak bisa, kami ngambil yang tertinggi di Jawa Barat itu Ciremai, jadi yang tertinggi kedua itu Gunung mana? Selamat gitu. Oke. Iya. Gunung Selamat ya. Pasti punya beragam cerita dong setiap gunung yang didaki itu bagaimana ya. Kemudian beberapa hari kan dalam mendaki, nggak cuma sekedar jalan kemudian sampai kan enggak ya. Tapi ada beberapa rintangan yang harus dihadapi, berbagai apa namanya medan terjal tadi yang ekstrim, yang berkesan itu di mana saja, dan masing-masing gunung punya cerita sendiri. Bagaimana? Ya, untuk pertama itu yang berkesan itu sebenarnya di Arjuna Mbak gitu. Jadi karena kemarin itu lucu gitu di Arjuna itu, karena di situ ada babi gitu Mbak. Jadi kami di situ berjumlah sebanyak 22 peserta kemarin. Itu semua anggota MAIPA berpartisipasi, dari yang tua sampai yang muda, juga ada yang ikut dari luar juga. Saat kami camp di Lembah Kidang namanya kalau di sana, Lembah Kidang itu kami diganggu sama babi hutan gitu. Jadi saat kami hari ketiga itu naik ke puncak, hari kedua kami naik ke puncak, itu saat kembali tenda kami udah kecolongan, Mbak. Oh, kecolongan. Kecolongan sama babi, atau biasa dipanggil bagas, babi ganas gitu. Oke, Ya, siap. jadi Ya pink-pink gitu Mas? enggak, babinya hitam Mbak gitu. Babinya hitam, terus banyak yang dicuri itu, termasuk logistik atau bahan makanan gitu. Dan Emang saat itu yang dibawa makanannya apa aja? Kok sampai babi-babi lucu ini mau mengambilnya? ya, aneh sih Mbak gini, karena yang sore karena kami diganggu 2 kali gitu. Sore itu yang pertama diambil itu telur. Jadi telur yang belum kami sempat makan gitu, itu diambil semua Mbak. Ada hampir 2,5 kg itu, habis lenyap dimakan babi. Kemudian yang Bagian dong teman-teman. enggak makan. Terus yang kedua malam hari ini lebih ekstrim Mbak, karena nyerang tenda. Jadi tenda kami tenda dua itu rusak karena diserang babi. Nah, di situ yang aneh, karena yang dicuri itu kopi gitu, kan nggak lazim gitu. Ini ya, babinya juga suka ngopi kan? Kayaknya Mbak. Oke, Mas, pas kecolongan ya tadi sama pihak lawan, musuh lah gitu ya. Gimana teman-teman makannya, bagaimana, logistiknya bagaimana? Ya. Alhamdulillah kemarin itu aman Mbak, untuk logistik yang kami bawa itu lebih, jadi khususnya lauk ya kami nggak kekurangan kemarin, alhamdulillah itu. Dan untuk sayur alhamdulillah nggak ada yang kecolongan, cuman ya itu kopi sama telur kemarin yang dicuri sama babi itu. Oke. Saya juga sempat dapat cerita ya, baca cerita katanya sampai kekurangan air, krisis air, dan antara teman-teman ngecamp sama ke sumber airnya itu jauh, gimana ya, saat itu? Ini pas di Gunung Raung Mbak, itu pendakian ke-6 itu kemarin. Di Raung itu kan kami ngambil jalur namanya via Kalibaru, itu di Banyuwangi itu jalurnya itu nggak ada sumber air sama sekali dari bawah sampai ke puncak gitu. Jadi mau nggak mau kami harus bawa semua dari bawah gitu. Jadi manajemen kami yang harusnya pas, karena kami juga terhalang sama cuaca dan fisik, jadi kami molor 1 hari di situ. Harusnya 3 hari, kami jadi 4 hari pendakian. Akhirnya manajemen air yang kita udah siapkan itu jadi kurang gitu Mbak. Itu yang kemarin kami kurang perhitungan di situ. Bawa berapa banyak liter sih? Kemarin untuk itu kan kemarin ada di Gunung Raung itu kita berenam. Itu termasuk 6 itu yang 2 guide.
itu yang mendampingi kami dari Mapala Jember gitu, Mapala Jember, Muhammadiyah Jember, minta dari sana. Dari 6 orang itu kami masing-masing 5 liter. Jadi kalau di total ya 30 liter, Mbak. Berat ya, Mas? Iya, berat banget, Mbak. Oke, dan ini ya, dari berbagai personil itu ternyata juga ada sinergitas antara Mapala kampus lain, kita mendaki bareng gitu ya. Ada pendaki perempuan? Untuk pendaki perempuan ada, Mbak. Jadi kemarin itu yang khusus di Gunung Arjuna, Welirang itu dari 22 peserta itu perempuannya ada 4. Yang 3 itu anggota aktif, yang 1 dari senior. Itu. Gimana kalau perempuan itu merasa butuh perhatian ekstra atau harus ini itu rempong nggak sih kalau sama perempuan itu? Mbaknya perempuan loh. Ya tergantung lagi Mbak, tergantung fisik dari masing-masing kan beda-beda Mbak. Ya kadang ada yang lebih kuat mereka, kadang ada yang enggak. Lebih mungkin perempuan ini banyak rewelnya kalau mungkin pas jalannya mungkin lebih banyak istirahat sih Mbak kalau itu kalau perempuan. Kalau pas lagi panjat ini ya kan medannya juga ekstrim ya, batu-batuan gitu gimana kalau sebagai seorang perempuan? Ya karena kan kita di alam biasanya ada tim. Nah biasanya tim-tim mas-masnya, mbak-mbaknya tuh ikut ngebantu pas di alam Mbak. Jadi tetap bareng-bareng. Oke, tetap bareng-bareng ya, kekompakan. Iya yang benar paling Mbak, utama. benar Iya. banget. Ada berapa perempuan Mas? Kemarin ada 4, Mbak. Oke. Iya. Ada anak kecil juga. Oh iya, itu di Lawu, Mbak. Lawu. Jadi pas penutupan itu ada putranya dari senior itu umur 7 tahun. Itu kira-kira ya umur segituan ikut mendaki ke puncak. Jadi kemarin sempat jadi berita sebagai pendaki termuda di kegiatan Seven Summit gitu. Umur berapa adanya? Sekitar 7 tahunan, Mbak. 7 tahun itu digendong apa mereka jalan sendiri? Jalan sendiri. Kuat ya? Iya. Nggak kalah sama kalian. Mas, merasa capek nggak sih kalau pas habis mendaki kemudian beberapa hari kemudian harus naik lagi gitu? Pegel-pegel nggak? Atau ada yang dikorbankan, tugas-tugas numpuk gitu, nggak ke garap? Untuk capek enggak tetap capek Mbak, karena ya pertama fisik kami dikuras di situ gitu, karena ya sebagian kurang olah fisik gitu di awal, jadi saat mendaki itu ya kerasa habis mendaki turun, kerasanya itu kalau udah turun itu kerasa berat banget ke badan gitu. Oke, Mas ya mendaki di mana waktu itu? Kalau saya alhamdulillah kemarin di Arjuna sama Welirang, Pak. Itu jangka waktunya antara Arjuna sama Welirang itu gimana? Bersamaan ya atau? Iya, bersamaan, secara bersamaan. Oke. Jadi kan Arjuna sama Welirang itu dekatan, Mbak. Enggak satu gunung, 2 gunung tapi satu tempat gitu, Pak. Gimana itu? Saya nggak bisa bayangin ya. Maksudnya dalam satu gunung itu puncaknya sendiri-sendiri Iya, atau? puncaknya sendiri-sendiri. Jadi hari pertama itu kan kita mendaki itu ke Arjuna dulu. Terus turun langsung turun lagi? dulu camp lagi, nginap lagi dulu semalam, terus besok paginya naik ke Welirang. Bercapat ya Mas? Iya. Oh baik. Pantesan saya kira ya waktu itu ini dibagi 2 tim, yang satu ke sana, yang satu ke sana. Ternyata satu tim itu ya, tapi 2. Gimana? Dua sekaligus. Ya kalau untuk fisik sih lumayan terkuras, Mbak. Akhirnya gak kuat sih kadang. tapi ya sayang banget kalau nggak bisa nyelesain kan. Akhirnya diselesain, alhamdulillah selesai. Tapi setelah sampai puncak itu kan sebuah kebanggaan, sebuah rasa sendiri ya. Gimana? Bisa digambarkan rasanya gimana? Terus ini apa yang kita banggakan dari situ? Masnya boleh loh. Kalau untuk saya tuh gambaran itu soalnya saya kan dari jauh, saya dari luar, dari Sulawesi kan. Tujuan saya ke sini ya sekalian lah sama jalan-jalan naik gunung kayak gitu. Akhirnya saya terpenuhi gitu, naik gunung kayak gitu. Apalagi ke Arjuna sama Arjuna Welirang, bagi saya sih wah mantap banget, Pak. Udah ini yang keberapa sih? Ini kalau untuk ini pendakian ke-3, Pak, kalau saya. Masih tergolong baru lah ya. Masih tergolong baru. Masih ya? Untuk saya kemarin yang berkesan itu di Raung, Mbak, itu. Karena emang jalurnya yang ekstrim, ya teman-teman banyak yang di atas itu hampir nangis gitu karena ya
terharu bisa nyampe puncak yang terekstrim di Indonesia kedua gitu, gitu. Jadi ya alhamdulillah bisa nyampe gitu Mbak ke summit. Terharu ya. Iya. Kalau saya tadi sebenarnya perhatian sama sepatu Mbaknya. Ini tinggi ya Mbak? Ya lumayan Mbak, Kalau soalnya. misalkan buat mendakian itu apakah juga yang seperti ini? Atau Iya Mbak, gimana? ini sepatu khusus untuk mendaki. Jadi ini kan sampai ke atas, jadi untuk melindungi kaki. Karena kan biasa di gunung itu cuacanya dingin Mbak. Nah jadi ini dia bantalannya juga empuk, tebal, jadi gitu. bikin hangat Mbak. Nggak pengaruh ya walaupun tinggi ya? Enggak pengaruh. Mbak. Tapi enteng. Iya, enteng Mbak, enteng banget. Mbaknya udah pernah mendaki atau yang kemarin juga ikut? Oh udah Mbak, alhamdulillah. Kemarin di Lawu, kemarin pendakian terakhir itu ikut. Ikut ya, sama puncak acara miladnya Iya, ya. Mbak. Mas, di setiap gunung itu ada acara sendiri nggak sih? Atau hanya sekedar mendaki, habis itu di puncak turun lagi selesai? Atau ada sesuatu yang ada acaranya, seremonialnya gitu? Jadi untuk acara, karena di sini sebagai rangkaian ya Mbak, rangkaian atau menyemarakkan milad, jadi acara kami ya sebagai apa? Kami mengibarkan itu bendera Mahipa sekalian bendera merah putih gitu. Jadi itu sebagai apa ya? Itu ritual kami gitu. Tiap tahun ya? Iya, setiap tahun. Kalau yang tahun kemarin? Tahun kemarin nggak ada Mbak, karena ya masih pandemi, jadi banyak gunung yang tutup, terus nggak ada kesempatan untuk berkegiatan jauh di luar gitu. Akhirnya baru tahun ini kita bisa bangkit lagi gitu untuk gimana organisasi ini lebih baik lagi ke depan gitu. Kita bangun lagi sama-sama Iya. ya, mendaki bareng-bareng dan melihat dunia bareng-bareng. Iya, Gitu betul. ya. Mas, kenapa kok 7 gunung? Kenapa nggak 1, nggak 2? Karena kita ya, saya sendiri yang belum pernah naik gunung ini ya, melihat 1 aja itu udah berpikir sekian kali untuk mendakinya. Kenapa 7? Kenapa nggak ini? Karena ini Mbak, pertama itu kalau di kita ya itu ada apa ya, silsilahnya itu ada 3 itu ya. Pertama Seven Summit dunia itu, kedua Indonesia, ketiga Pulau Jawa gitu. Jadi karena tahun ini kami mampunya di Jawa, akhirnya kami ngambil yaitu Seven Summit of Java gitu, karena yaitu momennya masih tahap untuk pulih dari pandemi dan lainnya gitu. Insya Allah ya nanti kedepannya kami akan coba gitu yang level lebih tinggi gitu Mbak, mungkin di Seven Summit Indonesia gitu. Itu udah memang ini ya, dari mapala lain juga 7 ya nominalnya? Iya, sama Mbak. Di kalangan pencinta alam Mbak gitu. Oke, gitu. Nanti ya tujuannya kemana yang pengen digapai? Ini sementara kemarin itu ngobrol pengennya kita ke Borneo gitu, Pulau Kalimantan gitu untuk ekspedisi Tanah Dayak gitu. Insya Allah ini masih tahap pembahasan sama anggota lainnya. Semoga nanti ke depan, karena dalam kegiatan, kalau kami menamakan itu ekspedisi besar ya Mbak. Jadi ekspedisi yang emang direncanakan jauh-jauh hari dan jauh-jauh bulan, bisa bertahun-tahun baru kegiatan itu terlaksana gitu. Jadi ya ke depan itu Mbak, untuk kegiatan yang mungkin bisa dihitung besar gitu. Gunung yang katanya 5 cm dari kening kita, itu betul nggak sih kalau dari teman-teman sendiri? Itu terinspirasi dari film ya Mbak, Iya. film 5 cm. Kalau saya sih enggak sih Mbak, maksudnya kita enggak, di situ enggak sesuai apa yang kita lihat di film itu, enggak, oke lah, sedikit banyak ada yang pas, cuman di sisi lain ada yang beda gitu, emang jauh-jauh beda gitu dengan apa yang ada di film itu gitu. Berarti lebih lah kalau 5 cm ya? Mohon maaf ya, mungkin terlalu dilebih-lebihkan gitu. Cut ya yang ini ya? Iya. Oke.
sama Mas editornya nanti. Terus ini Mas, biasanya kan yang pengen digapai oleh mungkin pendaki pemula gitu yang terinspirasi sama film tadi ya, yang katanya 5 cm di depan kening kita gitu. Teman-teman pengen nggak sih juga sampai di puncak Mahameru itu sebenarnya? Ya pengen Mbak, kan sebenarnya ya setiap milad itu sebelum pandemi itu kami pasti ke Mahameru untuk puncak acaranya gitu. Tuh. Jadi tetap pengen, cuman ya itu tadi lihat situasi dan kondisi gitu Mbak. Oke. Tapi udah pernah ya? Alhamdulillah. Oke. Bagus nggak sih Mas di sana? Mungkin bisa sharing ke teman-teman yang Ya. pengen banget. Ya pertama terkait tadi ya Mbak, saya mau jawab terkait pendaki pemula atau senior. Sebenarnya itu bagi kami ya sebagai pencinta alam itu nggak ada pendaki pemula atau senior, semua sama, resiko dan yang dihadapi itu sama gitu. Tergantung persiapan gitu Mbak, persiapan kita untuk melakukan kegiatan itu gitu. Dan terkait seperti apa Mahameru ya, Semeru gitu. Jadi bagi saya itu ya sangat indah Mbak. Karena di situ untuk treknya atau jalurnya itu enggak, yang awal itu enggak terlalu enggak terlalu naik banget gitu, lebih didominasi jalur yang landai gitu sampai nanti ke namanya Ranukumbolo, itu view terindah di Mahameru gitu Mbak, di Gunung Semeru itu Ranu atau danau ya, danau alam itu. Di situ camp, itu ada camp area namanya, camp area yang luas cukup untuk 100 tendanan di situ. Kemudian dilanjutkan di belakang itu ada yang namanya Tanjakan Cinta gitu. Jadi mitosnya kalau lewat tanjakan itu nggak boleh noleh belakang gitu. Di belakang ada apa Mas? Biar dapat jodoh itu Mbak kalau lihat amin depan ya. terus. Iya. Menatap ke depan, menatap masa depan, Iya. gitu kan filosofinya Iya. mungkin ya. Dan balik ke 7 puncak tertinggi Pulau Jawa tadi, Mas Mbak. Yang paling indah bagi teman-teman apa sih di tempat itu? Kalau yang paling indah sih cuma kemarin nggak kesampaian ya. Itu sebenarnya Mahameru. Kalau bagi saya kan pengen banget ke Mahameru. Belum pernah ya? Belum. Cuma terkendala kemarin kan erupsi kan. Jadi nggak jadi ke situ. Kemarin sih kalau untuk saya paling terindah itu Ciremai. Karena itu gunung gimana ya Mbak? Paling kemarin kita kesana pun diserang kena badai. Kalau bernapas pun itu udah kena belerang. Itu kalau udah bernapas itu udah kayak nyangkut Sesek di sini ya? Pak. Iya, sesak. Itu sih kalau belirang sih menurut saya Pak. Pengen Sampai kena badai. Nah itu teman-teman untuk mengantisipasinya di situ gimana? untuk antisipasinya Pak. Itu di situ kita pakai masker yang tebal. Akhirnya biar nggak mengganggu ke pita suara Mbak. Tapi nggak ada ini ya kayak hujan deras Nggak ada. apa-apa. Alhamdulillah Badainya kemarin gimana nggak sih? Badainya angin sama kabut tebal. Berteduh atau gimana? Nggak tetap jalan Mbak. Tapi jalannya ya Menerjang badai ya. Iya. Keren. Iya kalau Mbaknya? Mungkin yang paling indah itu ketika sunset Mbak, atau ketika sunrise. Itu kan pemandangannya benar-benar nggak bisa terkalahkan Mbak, nggak bisa digambarin kalau nggak ngelihat langsung. Gitu sih, Seindah Mbak. di foto kah? Lebih indah lagi kalau bisa lihat langsung Saya Mbak. pengen tapi kayaknya kok jauh banget gitu ya. Oke, Mas di mana? Kalau saya Lautan Awan Mbak. Negeri di atas awan Iya, itu ya. sangat luar biasa dipadukan dengan matahari mau tenggelam itu, atau terbit ataupun tenggelam itu sangat, bagi saya paling indah itu Mbak. Misinya teman-teman ketika mendaki apakah hanya sekedar untuk melihat sunrise atau sunset aja atau apa sih yang di benak kalian? Apa? Menurut saya nggak harus ke puncak sih Mbak, kebersamaannya yang dicari. Di situ banyak cerita, di situ yang dirindukan kalau naik gunung. Wah, Iya. ada yang dirindukan ya, apa Iya, yang dirindukan? Akhirnya pengen balik lagi gitu Mbak. Gunung memanggil. Iya. Iya, sebenarnya. Punya nanti ke depannya pengen yang seperti apa, gunung yang seperti apa lagi yang ingin digapai? Insya Allah sih kalau sumpah Mas Meru udah
buka lagi langsung ke Semeru. Pokoknya Mbak. Mahameru Iya, ya kalau Mahameru intinya. Masnya. Kalau Mbak sama Mas ini 3S Mbak. mana itu? Selamat, Sumbing, Sindoro. Kemarin nggak ikut ya pas di Selamat. Enggak Mbak, lagi bentrok ada kegiatan lain. Ya, Masnya. Kalau saya ke mana ya? Kerinjani, Mbak. Rinjani. Hampir semua gunungnya udah didaki kah? Belum, Mbak. Baru sebagian kecil lah. Berapa jumlahnya? Paling berapa? 10-an lah. Dalam waktu 5 tahun atau 4 tahun ini terakhir. lumayan ya. Iya. Alhamdulillah. Emang kalau rasanya naik gunung itu bagaimana? Ya itu Mbak sama tadi kebersamaan kalau saya Mbak. Jadi di situ Yang berharga itu kebersamaan. iya. Ya. Kalau puncaknya kan cuman bonus gitu. Bonus. Jadi kebanyakan kalau udah daki 2 kilo itu jarang mau ke puncak karena mereka cuma mau menikmati momen-momen itu pendakian gitu Mbak. Puncak itu sebagai bonusnya. Iya. Kalau yang berharga adalah kebersamaannya. Iya benar. Biasanya kalau mendaki itu berapa orang? Pernahkah single traveler? Kok traveler ya? Pendaki apa sih? Solo. Iya, solo pendaki Solo hiking. gitu. Solo hiking. Pernah. Kalau minimal Mbak, sebenarnya kan nggak ada minimal, cuman idealnya dan disarankan itu paling nggak 4 orang gitu Mbak. Jadi kenapa harus gitu? Karena nanti seumpama ya di situ ada problem atau terjadi sesuatu, di situ masih ada yang menolong gitu. Ada yang jaga, mungkin butuh bantuan yang lain, ada yang jaga, ada yang cari bantuan kan gitu. Kalau cuma sendiri ya takutnya itu. Kalau solo hiking itu takutnya nanti kalau ada apa-apa nggak ada yang tahu gitu kan. Itu yang bahaya. Dan ini Mas, antara pecinta alam sama pendaki itu apakah ada bedanya? Karena yang kita tahu ya, Mapala, Mahipa itu identik dengan sesuatu yang mendaki, yang ekstrim, yang panjat dan sebagainya. Apa sih bedanya antara pendaki dan juga pecinta alam? Apa? Nah, kalau pendaki sama pecinta alam itu bukan hanya soal mendaki Mbak sebenarnya. Banyak kegiatan lain seperti ada telusur gua, ada rafting, ada rock climbing atau panjat tebing, ada konservasi. Nah, itu yang biasanya anak-anak Mapala lakuin, termasuk di Mahipa, unit kegiatan yang ada di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, Tapi nanti akan kita ulas sendiri iya, ya untuk bener. kegiatannya Mahipa. Gimana Mbak? Dilanjut? Untuk Mahipa sendiri kegiatannya itu ada banyak banget Mbak, seperti yang udah saya Dulu sebutkan aja tadi. itu tadi ya. Nanti. Kita ini terkait dengan apa pecinta alam dan juga pendaki. Mungkin kalau pencinta alam itu semua yang berkaitan tentang alam Mbak. Kalau pendaki itu ya biasa orang-orang yang naik gunung gitu Mbak. Menyatu dengan alam ya. Iya. Kalau teman-teman ini apa? Dua-duanya kah? Pencinta alam Mbak. Pencinta alam. Pecinta alam, Masnya? Ya pencinta alam Mbak. Masnya? Sama sih Bang. Sama semuanya, tapi mereka adalah pendaki ya. Iya. Dan sahabat Umpo, nanti kita juga akan melanjutkan perbincangan kita di hari ini ya. Seven Summit of Java bersama dengan teman-teman Mahipa Umpo. Setelah jeda berikut ini.